Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester 1 kelas 8 tahun pelajaran 2021-2022. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Fungsi utama Pancasila bagi bangsa Indonesia ialah sebagai titik-titik. A. Dasar negara. B. Falsafah bangsa. C. Perjanjian luhur bangsa. D. Pandangan hidup bangsa. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah fungsi utama fungsi utama Pancasila bagi bangsa Indonesia ini sebagai apa? Jawaban yang tepat adalah jadi fungsi utama ini Pancasila sebagai bagi bangsa Indonesia ini adalah sebagai dasar negara. Nah, perlu kita ingat kembali bahwasanya fungsi Pancasila fungsi Pancasila ini ada berapa? Yang pertama yaitu sebagai dasar negara, Terus yang kedua sebagai apa? Sebagai jiwa bangsa sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsi Pancasila itu sebagai apa? Sebagai kepribadian bangsa. Terus yang keempat, fungsi Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber sumber dari berbagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, fungsi Pancasila itu sebagai perjanjian luhur bangsa. Yang keenam, sebagai apa? Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Terus yang ketujuh itu sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedelapan itu sebagai moral pembangunan. Nah, kan di option jawaban ini adalah sebagai dasar negara, falsafah bangsa, perjanjian luhur bangsa, dan pandangan hidup bangsa. Jadi, fungsi utama Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, kalau pandangan hidup bangsa artinya apa? Pandangan hidup bangsa ini adalah keputusan akhir kalau pandangan hidup bangsa ini adalah sebagai apa? Sebagai petunjuk arah, terus juga dalam semua kegiatan atau aktivitas. Petunjuk arah kegiatan atau aktivitas Nah, ini yang disebut dengan pandangan hidup bangsa. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian luhur di sini perjanjian luhur ini artinya keputusan akhir bangsa Indonesia tentunya bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia yang harus diamalkan atau dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi yang dimaksud dengan fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa ini adalah merupakan sebuah keputusan akhir siapa? Yaitu bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk diamalkan dan juga dilestarikan oleh semua warga negara Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, bahwasanya Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa ini artinya petunjuk atau arah dalam segala kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tentunya.
Jadi harus dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk atau arah kegiatan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan falsafah bangsa, bahwasanya Pancasila ini sebagai apa? Sebagai sarana yang ampuh ya. Sebagai sarana yang ampuh, sebagai sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa. Untuk mempersatukan bangsa. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Pancasila mempunyai fungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Hal ini merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai titik-titik. A. Dasar negara. B. Falsafah bangsa. C. Perjanjian luhur Indonesia. D. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini yang ditanyakan di soal ini adalah masih sama tentang fungsi Pancasila ya, tapi ini adalah yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Maka disebut juga sebagai A. Dasar negara. B. Falsafah bangsa. C. Perjanjian luhur Indonesia. D. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah sebagai apa? Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sedangkan dasar negara tadi bahwasanya sebagai dasar ya, sebagai dasar dalam mengatur atau mengurus apa? Mengurus pemerintahan ya, mengurus jalannya pemerintahan. Nah, sedangkan falsafah bangsa ini sebagai sarana pemersatu ya, atau mempersatukan bangsa. Sedangkan perjanjian luhur Indonesia bahwasanya Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ini artinya keputusan akhir ya, keputusan akhir bangsa Indonesia untuk dilestarikan ya, bangsa Indonesia, bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu harus dilestarikan atau diamalkan ya, atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua warga negara Indonesia, warga negara. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan titik-titik. A. Norma dasar yang menjadi pedoman hidup manusia Indonesia. C. Penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia. C. Pada cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan. D. Kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini yang ditanyakan adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, tadi bahwasanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini artinya apa? Pandangan hidup ini, Pancasila sebagai pandangan hidup ini artinya apa? Yaitu sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk arah, sebagai petunjuk arah. Nah, jadi kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jawabannya adalah yang D. Nah, jadi dimaksud dengan kristalisasi ini artinya apa? Kristalisasi di sini yaitu bahwasanya kristalisasi di sini mengandung makna yaitu penjernihan atau penegasan ya. Penjernihan atau penegasan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh suatu badan yang bernama titik-titik. A. PPKI, B. BPUPKI, C. KNIV, D. Komite Nasional. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah PPKI. Jadi badan yang mengesahkan atau yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ini adalah PPKI, sedangkan BPUPKI ini adalah perumus Pancasila. Kita lanjutkan pada soal nomor 5.
Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali dalam sidang BPUPKI oleh A. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Muhammad Hatta. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan yang dikenalkan dalam sidang BPUPKI ini oleh siapa? Ya, jawaban yang tepat adalah Insinyur Soekarno. Nah, jadi pada tanggal dikenalkan oleh Insinyur Soekarno ini pada tanggal 1 Juni ya. Pada tanggal 1 Juni sehingga setiap tanggal 1 Juni ya, setiap tanggal 1 Juni ini diperingati apa? Diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno ya, dan sampai saat ini ditetapkan sebagai menjadi falsafah hidup, sebagai falsafah hidup bangsa ya, yang menjadi dasar berpikir dan pedoman bangsa Indonesia. Jadi sekarang sudah tepatnya 76 tahun yang lalu ya. Jadi dikenalkan pada tanggal 1 Juni 1945 yang sekarang sudah mencapai 76 tahun. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Rumusan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam titik-titik. A. Piagam Jakarta, B. Sidang BPUPKI, C. Sidang DPR, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, ini adalah rumusan Pancasila atau Pancasila yang benar ya, Pancasila yang benar dan sah ya, tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, jadi yang disahkan ini oleh PPKI pada tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 7. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah titik-titik. A. Menghargai perbedaan pendapat, B. Menghargai hasil karya orang lain, C. Memiliki semangat gotong royong, D. Menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat. Ini yang ditanyakan adalah makna atau implementasi dari sila yang kedua, itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau menghargai perbedaan pendapat ini adalah penerapan dari sila ke berapa? Sila keempat. Menghargai hasil karya orang lain, menghargai hasil karya orang lain ini sila ke-5. Kalau memiliki semangat gotong royong, ini sila ke-5. Nah, berarti sila yang kedua adalah menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat ya. Persamaan derajat manusia tentunya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, nomor 8. Pancasila senantiasa harus diyakini dan diakui oleh seluruh warga negara sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus titik-titik. A. Mampu mengendalikan diri, B. Loyal dan patuh pada atasan, C. Mengedepankan profesionalitas, D. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini adalah Pancasila harus senantiasa diyakini dan diakui ya. Yakini dan diakui oleh seluruh warga negara Indonesia ya sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, maka sikap atau perilaku setiap warga negara harus melaksanakan tentunya ya, melaksanakan apa? Melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Karena kenapa harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Karena kita itu harus yakin dan mengakui ya,
mengakui bahwasanya Pancasila ini sebagai apa? Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa ya. Nah, karena kita sudah yakin dan paham dan sudah mengakui bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara, maka kita harus senantiasa melaksanakan atau mengimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Dari mana nilai-nilai Pancasila? Yaitu dari setiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Contohnya itu ada 45 butir pengamalan Pancasila. 45 butir pengamalan Pancasila. Ya, sila Pancasila tentunya. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, tepat waktu dalam membayar pajak. Yang ketiga, mencoret-coret dinding yang merupakan fasilitas umum. Yang keempat, mengucilkan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda. Yang kelima, aktif mengikuti kegiatan ronda malam demi keamanan dan ketentraman masyarakat. Hal-hal yang termasuk nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditujukan oleh nomor A1, 2, 3, B1, 2, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5. Nah, ini yang ditanyakan adalah nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira A, menggunakan produk dalam negeri. Oke, ini masuk. Tepat waktu dalam pembayaran pajak. Oke, pembayaran pajak ini penting. Makanya kita sebagai warga negara wajib tepat waktu ya, atau wajib, intinya harus wajib membayar pajak, karena si uang pajak ini tidak dipakai oleh pemerintah atau oleh perorangan, melainkan nanti kembali lagi kepada kita ya. Contohnya hasil dari pajak ini digunakan sebagai apa? Sebagai fasilitas umum. Apa fasilitas umum? Contohnya yaitu rumah sakit misalkan ya. Terus juga jalan raya dan lain-lain. Makanya harus tepat waktu dalam membayar pajak atau wajib membayar pajak. Apabila pajak itu dari penghasilan ataupun dari kendaraan ya, bumi dan bangunan dan yang lain-lain. Oke, mencoret-coret dinding yang merupakan fasilitas umum. Nah, ini tidak boleh ya. Mengucilkan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda. Nah, ini berarti tidak ada penerapan toleransi ya, di sini berarti kurang tepat. Aktif mengikuti kegiatan ronda malam demi keamanan dan ketentraman masyarakat. Oke, ini betul. Berarti 1, 2, dan 5. 1, 2, 3 berarti 1, 2, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang B. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Tawuran antar pelajar yang sering terjadi di daerah atau di kota. Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila titik-titik. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini yang ditanyakan adalah tawuran antar pelajar yang sering terjadi baik di daerah ataupun di kota. Maka kira-kira menurut kalian ini bertentangan dengan sila keberapa sih? Nah, kalau ketuhanan yang Maha Esa ini saya kurang tepat ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah berkaitan dengan perilaku manusia gitu ya, perilaku anak-anak pelajar. Oke, simpan dulu. Yang C, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia, baik, simpan dulu. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ini kurang tepat. Kira-kira yang tepat apakah yang B atau yang C? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, Persatuan Indonesia. Karena kenapa Persatuan Indonesia? Karena tawuran ini seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi ya, karena apa? Karena akan menghambat terjadinya persatuan Indonesia. Harusnya pelajar ini belajar dengan benar, dengan tekun gitu ya. Jangan sampai terjadi tawuran-tawuran yang tidak diinginkan, karena menempatkan keselamatan bangsa dan negara itu di atas keselamatan pribadi dan golongan ya. Keselamatan bangsa. Nah, keselamatan bangsa, terus juga menjunjung tinggi persatuan.
persatuan. Nah, jadi para pelajar ini harus bersatu ya, harus menjunjung tinggi persatuan. Makanya sikap tawuran ini adalah jelas bertentangan dengan sila Pancasila, khususnya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 11. Perilaku positif terhadap Pancasila di lingkungan keluarga dapat ditunjukkan dengan sikap A. Saling mencintai sesama anggota keluarga. B. Menghormati anggota keluarga yang lebih tua saja. C. Menyimpan buku-buku yang menjelaskan tentang Pancasila. D. Jarang berpergian agar bisa berkumpul dengan anggota keluarga. Oke, jawaban yang tepat adalah nah, kalau yang pertama saling mencintai sesama anggota keluarga. Oke, langsung ini jawaban yang tepat. Nah, kalau menghormati anggota keluarga yang lebih tua saja ini tidak boleh karena ada yang lebih muda misalkan dari kita, maka tidak boleh membedakan usia ya. Jadi untuk menghormati anggota keluarga ini kita jangan melihat dari usianya saja ya. Menyimpan buku-buku yang menjelaskan tentang Pancasila. Oke, ini kita memiliki buku tentang Pancasila, tentang penjelasan Pancasila, tapi tidak diamalkan gitu ya. Ini adalah bentuknya tentang buku, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam keluarga, ini kurang tepat. Ibaratkan kita memiliki ilmu, tapi si ilmu tersebut itu tidak dipakai atau tidak diterapkan, berarti itu sayang sekali gitu ya, atau itu perbuatan yang kurang tepat. Jarang berpergian agar bisa berkumpul dengan anggota keluarga. Nah, berpergian apalagi kalau yang penting ini, apalagi yang sudah bekerja ya, kerja atau belajar ini harus berpergian. Jadi jangan jarang berpergian, apalagi kalau misalkan sekarang masa pandemi ini diharuskan kita tinggal di rumah, berkumpul dengan anggota keluarga. Jadi ini masih kurang tepat gitu ya. Ini masih kurang tepat, berarti jawaban yang tepat adalah saling mencintai sesama anggota keluarga. Ini mah diwajibkan. Kita lanjutkan pada soal nomor 12. Salah satu pelaksanaan Pancasila, sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Melaksanakan kehendak kita. B. Menonjolkan perbedaan pendapat. C. Berusaha sekuat tenaga agar pendapat kita diterima. D. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, ini adalah pelaksanaan dari Pancasila sila keempat atau implementasi atau penerapan dari sila keempat. Memaksakan kehendak kita ini tidak boleh, kurang tepat ya, sangat tidak tepat. Menonjolkan perbedaan pendapat, oke, sangat tidak tepat. Berusaha sekuat tenaga agar pendapat kita diterima. Nah, kalau misalkan pendapat kita yang negatif atau melenceng dari hal yang dibicarakan, pasti tidak diterima, itu ya, berarti ini kurang tepat. Coba yang tepat adalah yang bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama-sama. Jadi jangan egois ya, ataupun ingin menang sendiri. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 13. Bupati dan wakil bupati melaksanakan sumpah jabatan menurut agamanya masing-masing. Bentuk pengamalan ini penilai Pancasila yang sesuai dengan sila. Oke, karena ini ada kata kuncinya agama, berarti ya jawabannya adalah yang A ya. Gampang kan, ini mah berkaitan tentang agama. Kalau berkaitan dengan agama jelas pasti diimplementasi dari sila pertama tentang agama pertama. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Contoh sikap positif terhadap sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu ini tentang sila ketiga, yaitu A. Membanggakan bangsa lain. B. Menjaga kerukunan antar sesama. C. Menghargai hasil karya orang lain. D. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Ini adalah bentuk pengamalan atau implementasi pengamalan dari Pancasila sila ketiga. Membanggakan bangsa lain ini tidak tepat ya. Menjaga kerukunan antar sesama, oke ya. Ini simpan dulu. Menghargai karya orang lain, ini Pancasila pengamalan sila ke-5. Menjaga nama baik bangsa dan keluarga. Nah, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kira-kira apakah yang B atau yang D? Nah, ini kan sikap positif terhadap sila ketiga persatuan. Nah, kalau persatuan ini adalah menjaga ya. Nah, ini sama menjaga, ini sama menjaga. Apakah menjaga kerukunan atau menjaga nama baik? Kira-kira pilihan jawaban itu adalah
Ya, tentunya harus menjaga kerukunan antar sesama ya, antar sesama. Berarti ini kurang tepat yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 15. Pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri disebut titik-titik. Ini adalah pernyataan mengenai bentuk dan susunan. Mengenai bentuk dan susunan suatu negara ya, yang dipersiapkan sebelum dan sesudah negara yang bersangkutan berdiri disebut A. Konstituen, B. Konstitusi, C. Konstituante, D. Rekonstituante. Jawaban yang tepat adalah konstitusi. Ya, konstitusi ini ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis ya. Nah, kalau tertulis ini disebut apa? Yaitu undang-undang dasar contohnya. Sedangkan tidak tertulis adalah konvensi ya, konvensi atau kebiasaan-kebiasaan yang sering digunakan atau dilakukan dalam kegiatan ketatanegaraan ya. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, nomor 16. Contoh konstitusi yang tertulis dan berlaku di negara kita adalah A. Konvensi, B. Undang-undang, C. Hukum dasar, D. Dasar negara. Ya, karena tadi sudah dibahas pada soal sebelumnya, jadi jawaban yang tepat adalah undang-undang. Kalau ini konvensi adalah yang tidak tertulis. Nah, jadi konstitusi ini ada yang tertulis dan juga yang tidak tertulis. Ini yang ditanyakan di soal adalah tertulis, sedangkan konvensi ini adalah yang tidak tertulis. Next, nomor 17. Undang-undang dasar yang dibuat di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia sebagai titik-titik. A. Sumber hukum tidak tertulis. B. Norma hukum yang kedudukannya di bawah peraturan pemerintah atau PP. Yang C. Merupakan norma hukum yang bersumber pada undang-undang. Yang D. Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah ini adalah tentang kedudukan Undang-Undang Dasar di Indonesia ini sebagai, ya, jawaban yang tepat adalah merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kita lanjutkan soal nomor 18. Berikut ini urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat titik-titik, yang kelima Peraturan Presiden Perpres, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, yang ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Urutan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan mengisi kolom pada nomor 4 yaitu A. Peraturan Pemerintah, B. Keputusan Pemerintah, C. Keputusan Menteri, D. Keputusan Presiden. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, kira-kira apakah yang A. Peraturan Pemerintah, yang B. Keputusan Pemerintah, yang C. Keputusan Menteri, yang D. Keputusan Presiden. Jadi jawaban yang tepat adalah Peraturan Pemerintah atau PP ya, Peraturan Pemerintah. Kita lanjutkan pada soal nomor 19. Hubungan antara teks proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. A. Keduanya sama-sama lahir di bulan Agustus. B. Proklamasi menyebabkan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. C. Proklamasi merupakan dasar pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan rincian proklamasi kemerdekaan. Ini yang ditanyakan adalah hubungan antara teks proklamasi dengan pembukaan. Yaitu apa? Jawaban yang tepat adalah proklamasi merupakan dasar pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor terakhir. Kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan luhur agar terbebas dari penjajahan. Hal ini berkaitan dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ini, bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia ini dimotivasi oleh keinginan luhur agar terbebas dari penjajahan. Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah jawabannya adalah alinea kedua.
Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada soal berikutnya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.